Nestlist YouTube channel. Selamat pagi semuanya, saya Yuvianto Salim dari Divisi Korkom. Hari ini saya membawakan ILM dengan judul Mindfulness dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama adalah, apa itu mindfulness? Mindfulness adalah praktik kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa sebuah penilaian. Ini melibatkan fokus secara sadar pada apa yang sedang terjadi, baik itu perasaan, pikiran, atau lingkungan sekitar, tanpa kita menghakimi atau bereaksi. Mindfulness membantu kita untuk mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental, dan juga memperbaiki kualitas hidup. Mindfulness juga bisa memberikan manfaat dalam hidup kita. Kita bisa mendapatkan manfaat dari kesehatan fisik, mental, dan juga mendapat manfaat dari produktivitas. Yang saya bahas pertama adalah kesehatan mental. Mindfulness dapat membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Mindfulness melibatkan fokus pada saat ini dan menerima pikiran serta perasaan tanpa sebuah penilaian. Ini membantu kita untuk mengurangi overthinking dan kekhawatiran yang berlebihan, yang seringkali dapat menjadi sumber utama stres dan kecemasan kita. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas tidur. Mindfulness membantu menenangkan pikiran yang sibuk sebelum tidur, mengurangi stres dan kecemasan yang dapat mengganggu tidur kita. Secara tidak langsung, mindfulness membantu kita untuk mengurangi aktivitas otak yang berlebihan dan mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak dan membantu kita untuk beristirahat lebih. Untuk manfaat mindfulness bagi kesehatan fisik, yang pertama adalah membantu kita menurunkan tekanan darah. Mindfulness membantu kita menurunkan tekanan darah dengan mengurangi respon stres tubuh kita. Karena pada saat kita berlatih mindfulness, hormon stres seperti kortisol berkurang. Hal ini dapat membantu kita untuk menurunkan tekanan darah. Yang kedua adalah mengurangi gejala sakit kronis. Mindfulness dapat membantu orang yang menderita sakit kronis dengan mengubah cara mereka merespon sakit yang dapat mengurangi persepsi rasa sakit dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi sakit yang dialami. Mindfulness juga bisa manfaat pada produktivitas kita. Seperti yang pertama adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. Mindfulness melatih otak kita untuk fokus pada satu tugas, pada suatu waktu, yang dapat membantu meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Dengan berlatih mindfulness, kita bisa meningkatkan kontrol, perhatian, dan kemampuan kita untuk tetap fokus meskipun ada gangguan di sekitar kita. Yang kedua adalah memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan kita. Mindfulness meningkatkan kesadaran diri kita dan pengertian yang lebih baik tentang pikiran dan perasaan kita, yang dapat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan kesadaran yang lebih tentang emosi dan reaksi kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan kurang impulsif, menjadikannya sebuah keputusan yang tepat. Ini adalah beberapa cara praktis menerapkan mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menyadari pikiran dan perasaan. Menyadari pikiran dan perasaan tanpa menghakimi dapat membantu kita untuk memahami diri kita sendiri. Ini berarti mengamati apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita dan bagaimana perasaan kita tanpa berusaha untuk mengubah atau menilainya. Contohnya pada saat kita merasa stres atau cemas, kita coba berhenti sejenak dan juga perhatikan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Yang kedua adalah menghargai momen-momen kecil. Mindfulness juga bisa melibatkan menghargai dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup kita yang bisa terlewatkan karena kita terlalu sibuk atau kita terdistract oleh hal lain. Kita bisa coba untuk luangkan waktu untuk menghargai hal-hal kecil yang ada di dalam hidup kita. Seperti contohnya pada saat minum kopi atau pada saat kita sedang family time. Mindfulness juga bisa diterapkan dengan cara meditasi harian. Karena meditasi harian adalah salah satu praktik utama dalam mindfulness. Melalui meditasi, kita melatih pikiran kita untuk tetap fokus dan juga tenang. Dengan melakukan hal-hal ini secara rutin, kita bisa memanfaatkan mindfulness dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Meskipun banyak manfaatnya, menerapkan mindfulness juga memiliki banyak tantangan juga. Yang pertama adalah sulit untuk kita konsisten dalam latihan harian. Banyak orang merasa sulit untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk berlatih mindfulness. Ada yang kerja, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua adalah banyaknya gangguan dari lingkungan sekitar dan pikiran sendiri bisa menjadi
hambatan bagi diri kita sendiri. Lingkungan yang bising atau bisa membuat kita teralihkan dapat membuat kita sulit untuk fokus. Dan yang ketiga adalah hasil dari praktik mindfulness tidak selalu tidak terlihat segera. Mindfulness adalah praktik yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan manfaatnya. Jadi kita harus sabar dan konsisten supaya terlihat hasilnya. Kesimpulannya adalah mindfulness adalah praktik kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa penilaian. Dengan mengintegrasikan mindfulness dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat merasakan manfaat yang baik untuk kesehatan mental maupun fisik yang dapat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, itu saja presentasi saya hari ini. Oke, pagi ya. Terima kasih buat materinya. Baru tahu sih kalau kayak mindfulness juga bisa kayak mengurangi gejala sakit kronis juga kan ya. Tapi kayak sakit kronis yang dimaksud itu sakit kronis seperti apa ya? Atau semuanya gitu? Enggak, kalau misalnya kita kayak ada penyakit kayak yang susah sembuh gitu, mindfulness itu dapat membantu kita untuk men-distract kita. Jadi kita nggak selalu pikirin bahwa kayak sakit gitu. Jadi kita coba untuk fokus pada hal yang lain. Jadi kita nggak fokus pada sakitnya. Jadi kalau kayak gitu kan biasa kita nggak kepikiran sakitnya gitu. Oh, buat ngalihin perhatian gitu kan ya? Oke. Itu aja sih. Makasih ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Fiona atas tanggapannya. Selanjutnya ada Kak Indra, silakan. Halo semuanya, aku mau nanyain aja sih, gimana ya cara menanggapi gangguan mental, stres gitu, aja sih. Gangguan apa Kak? Gangguan stres dan fokus pada satu hal sih. Ini misalnya kita lagi sedang kerja tapi kita stres, kita fokus dengan pekerjaan kita tanpa pikir kayak ini kapan selesai ya? Kok kayak susah banget pekerjaannya? Kita kerjain dulu. Jadi kayak kita distract supaya kita nggak memikirkan bahwa kita itu kesusahan dalam satu kondisi gitu. Itu sih Kak. Udah sih itu aja, makasih ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Yufi atas materinya. Menurut saya materinya ini sangat bagus ya, apalagi kalau kita bisa terapin dengan baik. Mungkin mindfulness ini dapat membantu banget buat kegiatan kita sehari-hari. Kayak saat untuk memanage waktu kita, misalnya kita ada kerjaan A, kerjaan B gitu. Nah, kalau kita fokus melakukan kerjaan A dulu, habis itu baru melakukan kerjaan B, itu tuh kita dapat menghemat waktu dan melakukan kerjaan menjadi lebih cepat dan lebih fokus gitu. Bagus kalau kita bisa menerapkan mindfulness ini. Tapi kalau misalkan kita nggak mindfulness nih saat kita banyak kerjaan, mungkin waktu kita habis sia-sia mikirin saat kita ngerjain kerjaan A, tapi pikiran kita kerjaan B. Nah, mungkin itu energi kita bisa habis mikirin kerjaan B, sedangkan kerjaan A itu belum terselesaikan gitu. Nah, jadi mindfulness ini kalau kita bisa nerapinnya itu sangat baik. Nah, cuman mindfulness ini agak susah ya buat kita memanage pikiran kita untuk tetap fokus gitu. Nah, apalagi kalau orangnya itu yang susah fokus kayak ada penyakit mental ADHD gitu. Nah, aku paling pengen nanya juga nih kalau ada yang punya kelainan susah fokus gitu, ADHD, kira-kira dia memungkinkan nggak ya untuk dapat mindfulness gitu? Gitu. Terima kasih. Kayaknya kalau yang ada kesehatan masalah mental yang ADHD itu gimana ya? Kayak kembali ke diri masing-masing deh. Kalau misalnya dia mau menyelesaikan masalah cepat, kayaknya lebih bagus bisa mindfulness gitu.